Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anakku siswa baru SMP Negeri 3 Binangun tahun pelajaran 2021-2022. Dan tak lupa Bu Guru ucapkan selamat kepada kalian yang telah diterima di SMP Negeri 3 Binangun. Mudah-mudahan dengan kalian diterima di SMP Negeri 3 Binangun, kalian akan belajar lebih semangat lagi untuk kedepannya. Baik anak-anakku kelas 7 yang saya banggakan, pada kesempatan yang baik ini Bu Guru akan menyampaikan materi yaitu makna wawasan Wiyata Mandala dan Adiwiyata. Sebelum masuk ke materi, Bu Guru perkenalkan diri. Nama Bu Guru adalah Bu Suryanti. Nanti kalian akan diampu oleh Bu Suryanti insya Allah dalam mapel pembelajaran bahasa Indonesia. Ya. Baik anak-anakku yang saya banggakan, di sini Ibu akan menyampaikan materi wawasan Wiyata Mandala. Wawasan adalah suatu pandang atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Sedangkan Wiyata yang berarti pendidikan, Mandala yang berarti tempat atau lingkungan. Jadi Wiyata Mandala adalah sikap menghargai dan tanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Jadi sekolah itu adalah untuk menuntut ilmu pengetahuan. Diharapkan nanti kamu atau kalian itu bisa menerima ilmu yang ada di sekolah tersebut. Adapun unsur-unsur Wiyata Mandala, yang pertama adalah sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Yang kedua adalah kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Yang ketiga, antara guru dan orang tua siswa harus ada saling pengertian dan kerjasama erat untuk mengemban tugas pendidikan. Yang keempat, warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Yang kelima, sekolah harus bertumbuh pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga. Itu adalah unsur-unsur Wiyata Mandala. Dan nanti ya, diharapkan kalian itu sebelum Bu Guru menyampaikan ini sudah menyampaikan, kalian bisa mencatat di buku kalian dulu ya. Apa tadi unsur-unsur Wiyata Mandala? Antara lain tadi ada 5, sekolah merupakan lingkungan pendidikan, kepala sekolah mempunyai penang tanggung jawab terhadap pendidikan di lingkungan sekolah. Yang ketiga, antara guru dan orang tua harus saling pengertian, kerjasama yang erat ya antara guru dengan wali siswa. Yang keempat adalah warga sekolah di dalamnya, di luar maupun harus saling menjunjung tinggi martabat dan citra guru, harus saling menjunjung tinggi ya, saling menghargai lah istilahnya itu. Yang kelima adalah sekolah harus bertumbuh pada masyarakat sekitar dan mendukung antar warga. Itu adalah unsur-unsur Wiyata Mandala. Yang kedua adalah sekolah dan fungsinya. Sekolah merupakan tempat penyelenggaraan proses belajar mengajar, yaitu menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal, tempat berlangsungnya proses belajar mengajar untuk membina dan mengembangkan. Dan diantaranya adalah mengembangkan apa? Ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah tadi ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua adalah pandangan hidup. Yang ketiga adalah hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya. Yang keempat adalah kemampuan berkarya. Itu adalah
dalam pengembangan proses belajar mengajar, yaitu sekolah sebagai tempat proses belajar mengajar contohnya itu. Dengan fungsi sekolah adalah sebagai tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan, tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan siswa dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. Itu fungsi sekolah adalah sebagai tempat untuk belajar hubungan antara guru, pengelola sekolah, dan siswa yang ditetapkan dalam suasana yang dinamis. Terima. Berikutnya adalah ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Jadi sekolah itu mempunyai ciri-ciri sebagai masyarakat yang belajar itu bagaimana? Yang pertama adalah ada guru dan siswa. Jadi yang dinamakan ciri-ciri sekolah sih ada banyak, yaitu ada guru dan siswa. Insya Allah dengan adanya guru dan siswa akan terjadi proses pembelajaran ya, yang tertib sesuai dengan aturan yang ada di sekolah tersebut, itu nama tertib. Mentaati aturan yang ada di sekolah. Yang kedua adalah tercapainya masyarakat yang sadar, mau belajar dan bekerja keras. Ya, yang kedua itu tercapainya masyarakat yang sadar, mau belajar dan bekerja keras. Yang ketiga adalah terbentuknya manusia Indonesia yang utuh atau terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Itu adalah ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar, ada 3 ya. Yang pertama tadi ada guru dan siswa yang timbulnya dan akan menimbulkan proses belajar mengajar yang tertib. Yang kedua tercapainya masyarakat yang sadar, mau belajar dan bekerja keras. Yang ketiga terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Berikutnya adalah prinsip sekolah. Jadi sekolah sebagai wiyata mandala selain harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya, juga harus mencegah masuknya paham, sikap, dan perbuatan yang secara sadar ataupun tidak dapat menimbulkan pertentangan antara sesama karena perbedaan suku, agama, asal-usul keturunan, tingkat sosial ekonomi, serta perbedaan paham politik. Sekolah tidak boleh hidup menyendiri, melepaskan diri dari tantangan, ya, dari tantangan sosial budaya. Dalam masyarakat tempat sekolah itu berbeda atau berada ya. Sekolah juga menjadi suri toladan bagi kehidupan masyarakat, serta mampu mencegah masuknya sikap dan perbuatan yang akan menimbulkan pertentangan. Untuk itu, sekolah memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. Nah, prinsip sekolah yang pertama adalah sekolah sebagai wadah lembaga yang memberikan bekal hidup. Ya, sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. Dalam hal ini, sekolah seharusnya bukan hanya sekedar lembaga yang mencetak para intelektual muda, namun lebih dari itu, sekolah harus menjadi rumah kedua yang memberikan pelayanan dan pengalaman tentang hidup, mulai dari berorganisasi, bermasyarakat, bersosialisasi, pendidikan lingkungan hidup, atau bahkan pengalaman hidup yang sesungguhnya. Yang kedua adalah sekolah sebagai institusi tempat pendidikan atau tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Yang ketiga, sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil merata. Yang keempat, sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat minat siswa. Ya. Terus yang kelima, sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar intelijensia. Mungkin ekstra-ekstra nanti akan ada di SN 3.
Yang keenam adalah sekolah harus memberikan perhatian serius untuk pengembangan kemampuan emosional dan sosial. Yang ketujuh adalah sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak. Jadi nanti di SMP 3 akan ada itu sikap dan watak kalian ya, akan dicetak untuk berkarakter, misalnya berkarakter menciptakan suasana sholat apa-apa itu nanti kan, atau berangkat pagi kalau pas tidak pandemi ya, itu juga akan menciptakan watak dan sikap kalian yang lebih baik lagi. Terus sekolah sebagai wahana pendewasaan diri. Jadi nanti akan lebih dewasa. Kalian diharapkan seperti itu. Yang ke-9 adalah sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar. Itu tadi adalah prinsip-prinsip sekolah. Berikutnya adalah penataan Wiyata Mandala dalam upaya ketahanan sekolah. Di situ ada dua ya. Yang pertama adalah ketahanan sekolah lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang bersifat preventif. Yang kedua, untuk menjadikan sekolah sesuai dengan tujuan dan fungsinya, perlu dilakukan penataan Wiyata Mandala di sekolah yang melibatkan atau yang antara lain satu, meningkatkan koordinasi dan konsolidasi sesama warga sekolah untuk dapat mencegah sedini mungkin adanya kegiatan dan tindakan yang dapat mengganggu proses belajar mengajar. Yang kedua, melaksanakan tata tertib sekolah. Yang ketiga, melakukan koordinasi dengan komite. Itu ya. Yang berikutnya adalah mengadakan penyuluhan bagi orang tua dan siswa yang bermasalah. Nanti akan ada dosen kita mengadakan penyuluhan pembinaan kesadaran hukum bagi siswa yang melanggar tata tertib yang berkaitan dengan hukum, pembinaan dan pengembangan keimanan, ketakwaan, etika moral Pancasila dan kepribadian sopan santun dan disiplin. Itu nanti juga ada tentang sholat berjamaah. Yang berikutnya adalah pengembangan logika para siswa rajin belajar, gairah menulis, menggambar. Itu nanti juga ada ekstra ya, ekstra seni, bisa seni lukis ya. Mengikut sertakan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan diri. Mengadakan karya wisata dalam rangka pengembangan IP. Itu diantaranya tentang kawasan Wiyata Mandala. Berikutnya adalah tentang Adiwiyata. Ya, Bu Guru akan menyampaikan materi Adiwiyata ya. Jadi sebelum masuk ke materi itu tadi tentang wawasan Wiyata Mandala. SMP Negeri 3 Binangun itu semuanya ada 18 kelas. Perlu kalian ketahui ya, ada 18 kelas untuk proses pembelajaran. Terus ditambah ada ruang perpustakaan, ada ruang laboratorium, ada ruang OSIS, ada ruang UKS, ada ruang BK, ada ruang kepala sekolah dan ruang TU, dan ditambah lagi ada musola untuk kegiatan ekstra. Itu diantaranya ruang yang ada di SMP Negeri 3 Binangun. Jadi kalian nanti kalau suatu saat masuk ke sekolah, kalian paling tidak sudah mengetahui ruang TU di mana, ruang perpus di mana, kelas kamu atau kalian itu masuk di kelas apa, jadi sudah tahu ya. Dan kelas 7 berarti ada 7A, B, C, D, E, F, ada 6 ya. Jadi tugas tadi tentang wawasan Wiyata Mandala nanti ya. Untuk sekali materi berikutnya adalah tentang Adiwiyata. Dalam Adiwiyata SMP 3 memang dalam proses
pengadaan, untuk sementara itu penghijauan dalam waktu ini dalam proses perjalanan ya, jadi belum begitu tercipta, tapi dalam proses tentang adiwiyata. Nah, di sini Bu Guru akan menyampaikan tentang adiwiyata. Adiwiyata yaitu tempat yang besar atau agung, baik dan indah yang dimana tempat itu digunakan oleh seseorang untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, norma, dan etika. Sekolah adiwiyata adalah sekolah yang peduli lingkungan yang sehat, bersih, serta lingkungan yang indah. Nah, dengan adanya program adiwiyata diharapkan seluruh masyarakat di lingkungan sekolah agar dapat menyadari bahwa lingkungan yang hijau adalah lingkungan yang sehat bagi kesehatan tubuh kita. Nah, ini SMP kita masih dalam proses ke arah sana, tapi alhamdulillah sudah sedikit demi sedikit sudah mulai berjalan. Nanti kalian bisa menciptakan ya untuk sekolah kita menjadi hijau, mungkin dengan adanya penanaman penghijauan, bisa penanaman bunga-bunga, itu ya akan menjadi lebih indah. Tujuan adiwiyata di sini adalah tujuan umum, yaitu membentuk sekolah peduli dan berbudaya lingkungan yang mampu berpartisipasi dan melaksanakan upaya pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan bagi kepentingan generasi sekarang maupun yang akan datang. Tujuannya adalah kalian supaya peduli terhadap lingkungan. Yang kedua adalah tujuan khusus, mewujudkan warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan melalui tata kelola sekolah yang baik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Itu tujuan adiwiyata ya. Terus yang berikutnya adalah prinsip dasar program adiwiyata. Prinsip dasar program adiwiyata ada 3. Yang pertama adalah edukatif. Prinsip ini mendidik programmer adiwiyata untuk mengedepankan nilai-nilai pendidikan dan pembangunan karakter peserta didik agar mencintai lingkungan hidup, baik lingkungan dalam sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Oh ya. Sekolah misalnya bunga, di rumah juga bisa dihijaukan ya rumah kalian dengan penanaman bunga-bunga atau apotek hidup ya. Terus yang kedua adalah partisipasi. Komunitas sekolah harus terlibat dalam manajemen sekolah yang meliputi keseluruhan program perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sesuai tanggung jawab dan peran. Terus yang ketiga adalah berkelanjutan. Seluruh kegiatan harus dilakukan secara terencana dan terus-menerus secara komprehensif atau berkesinambungan. Komponen untuk mencapai tujuan sekolah adiwiyata itu kebijaksanaan berwawasan lingkungan, visi dan misi sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan. Visi SMP Negeri 3 Binangun yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman, santun dalam berbudi pekerti, disiplin, berorientasi pada mutu dan prestasi, serta berwawasan iptek dan lingkungan. Itu visi SMP 3 Binangun. Sedangkan misinya ada 17, nanti setelah kalian masuk ya bisa dipelajari. Yang ke-B adalah, atau yang selanjutnya adalah kebijakan sekolah dalam mengembangkan pendidikan lingkungan sekolah. Yang berikutnya kebijakan peningkatan sumber daya manusia dan kebijakan sekolah dalam hal penghematan sumber daya alam. Terus pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan. Terus berikutnya adalah kegiatan lingkungan berbasis partisipasi tentang adiwiyata ya. Jadi untuk adiwiyata memang sekolah kita masih dalam proses.
Jadi untuk kedepannya nanti mudah-mudahan sekolah kita akan lebih baik. Untuk itu tugas untuk kalian besok kalau sudah masuk adalah membawa kompos, ya paling tidak membawa kompos untuk penanaman penghijauan di sekolah. Mungkin hanya itu yang Bu Guru sampaikan. Apabila ada kekurangan, Bu Guru mohon maaf. Dan jangan lupa kalian patuhi protokol kesehatan, tetap jaga kesehatan di rumah ya. Kiranya hanya itu Bu Guru sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.